Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita nunggu 5 menit lagi ya, jam Ya, dua silakan. puluh sepuluh. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam, Kang Faiz. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa belum diingatkan untuk IF, bisa mau masuk. Boleh ya di grupnya, tolong. Ya, siap. Sok bisi rerencangan atau acan lebat di wartosan. Eh, Mungkin kita bisa dimulai sekarang ya, Pak. Baik, Ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul
di Meet kali ini mungkin sedikit bisa dijelaskan ini sosialisasi KP atau mungkin lebih tepatnya kita diskusi perihal KP yang emang di antara teman-teman yang masih bingung mungkin ya. Sebelum mulai, mari kita bacakan bismillah terlebih dahulu agar acara ini lancar sampai akhir. Yuk semuanya bareng-bareng kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk tidak kemalaman, mungkin dari Ketua Prodi SI mungkin saya kembalikan ke Pak Edi untuk langsung memulai acaranya. Terima kasih. Oke, baik ya. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, terutama Ketua Himasi ya, Kang Goni dan Virgin yang udah berinisiatif. Halo, suara Bapak kedengar jelas nggak? Kecil Pak, punten. Kecil ya? Ya. Kecil Pak. Sekarang gimana? Masih Pak. Masih kecil? Ya. Padahal tadi nggak dirubah ya? Kenapa ya? Halo, cek. Bapak pakai headset mungkin? Ya, pakai headset. Oh iya. Headset emang suka gitu sih Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Biar kita semakin ini nyimaknya. Bisa aja. Oh, ini. Sekarang gimana? Masih? Masih Pak. Gimana ya? Dicabut aja headsetnya. Kembali ke default. Pak, ini volumenya udah dimaksimalkan nih. Cek. Cek, halo. Halo Pak. Coba saya cabut ini mikrofonnya, lebih tarik mana ya? Lebih kencang mana ya? Sekarang gimana? Jelas nggak? Bagus Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Yaudah ini aja ya, nggak usah pakai headset ya. Iya Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi ini sebetulnya acara sosialisasi kerja praktek itu rutin ya diselenggarakan. Cuman kalau tahun-tahun sebelumnya ini disampaikan setelah proses perwalian. Jadi teman-teman sudah kontrak KP. Cuman untuk tahun ini kan ada regulasi tentang MBKM. Jadi sebetulnya mahasiswa untuk kerja praktek itu diberikan kesempatan untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang sudah disediakan. Ya, cuman ini karena tahun pertama ya, dan itu pendaftarannya sudah dimulai dari bulan Juli gitu ya. Jadi untuk tahun ke depan sosialisasi akan dilakukan setelah UAS semester genap. Ya. Tapi sebetulnya untuk proses magang konsep MBKM ini teman-teman juga masih ada kesempatan ya, terutama untuk semester genap juga masih bisa. Nah, yang kedua, selain mengikuti kebijakan MBKM, juga kan kemarin ada waktu jeda ya, dipikir-pikir setelah UAS semester genap itu teman-teman libur. Nah, alangkah baiknya kalau kesempatan tersebut digunakan untuk melakukan kerja praktek. Sebelumnya saya ingin tahu ini apakah mahasiswa SI semua atau sudah
ada beberapa yang IF juga ikut gabung. Ada IE, Pak. Ada Ya, dari terima IF kasih juga. ya. Berarti ada perwakilan. Minimal informasinya jadi bisa tersampaikan secara keseluruhan. Ya, jadi ya mudah-mudahan di antara teman-teman juga saat ini ada yang sudah melakukan kerja praktek, karena informasi yang Bapak terima dari bagian akademik sudah ada beberapa surat pengantar yang diberikan untuk mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek di perusahaan-perusahaan yang sudah ditentukan oleh masing-masing. Ya, jadi setidaknya ini lebih memperingan teman-teman ya. Jadi saat ini mungkin Bapak akan menyampaikan mengenai semacam pedoman kerja praktek itu bagaimana. Untuk mempersingkat waktu, izinkan Bapak mempresentasikan, tapi ini bukan dalam bentuk PowerPoint ya, karena Bapak nyusunnya masih dalam konsep gitu. Mudah-mudahan ini ya ada beberapa, tapi udah sebagian besar selesai sih. Cuman ada beberapa yang perlu Bapak konfirmasi, baik koordinasi dengan Kaprodi IF Pak Bambang maupun konfirmasi ke Wakil Ketua Bidang Akademik dan bahkan ke Ketua juga ya. Ini kira-kira pedoman KP untuk tahun 2021 ini sudah bisa diterbitkan atau masih ada beberapa koreksi ya. Sudah muncul ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini Bapak tidak tampilkan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi biar nanti mungkinlah dalam kesempatan ini juga bisa, kalau ada kesalahan bisa terlihat ya. Ya. Kurang lebih kerja praktek ini dasar pemikirannya adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa ya tentang dunia kerja yang sebenarnya itu bagaimana. Satu itu, kemudian yang kedua juga akan memberikan pengalaman dan pelatihan kerja serta daya analisis mahasiswa dalam penerapan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknik informatika dan sistem informasi. Kemudian untuk program studi STIMIK Jabar juga ini ya mudah-mudahan lebih jauh kita bisa bekerja sama ya dengan beberapa perusahaan. Syukur-syukur diharapkan ya bisa membuka lowongan pekerjaan juga buat para alumni STIMIK Jabar gitu ya. Kemudian landasan operasionalnya ini juga ada. Terus tujuan instruksional umumnya kurang lebih ya harapannya sih mahasiswa ini melalui kegiatan kerja praktek mampu menganalisis atau merancang perangkat lunak ya. Ini jadi pada dasarnya teman-teman pada saat melakukan kerja praktek itu minimal ya tahu ya alur proses bisnisnya seperti apa. Sebetulnya itu tahapan menganalisis itu kan itu ya. Di saat teman-teman mengetahui alur proses bisnisnya bagaimana, kemudian sistem yang berjalannya seperti apa, silakan itu yang lebih kuat teman-teman pelajari ya. Sehingga setelah dilihat bolak-balik inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, teman-teman bisa melihat ada celah kurang efektif misalkan, kurang efisien, sehingga teman-teman bisa
memberikan saran atau masukan terhadap perusahaan tersebut. Kakak kelas teman-teman yang sudah melakukan kerja praktek, bahkan sudah melakukan skripsi, itu hampir seluruhnya analisis yang dilakukannya hanya sebatas, misal, prosesnya masih manual, tanpa menjelaskan alurnya dari A sampai Z-nya. Sehingga kata manual itu menjadi permasalahan bersama gitu ya. Padahal justru inti dari sistem itu bukan hanya proses manual atau tidak manualnya, tapi ya bagaimana alur proses yang atau treatment yang diberikan terhadap input seefektif mungkin dan bisa menghasilkan output gitu ya. Itu jadi bukan manual. Jadi kalaupun mau manual harusnya lebih dijelaskan lagi. Ya. Jadi teman-teman di saat melakukan kerja praktek itu silakan lihat sistem yang sedang berjalannya seperti apa. Kalau manual ya berarti memang harus membuat aplikasi. Tapi aplikasinya bagaimana gitu. Kalau misalkan di tempat kerja praktek sudah membuat sistem, ya silahkan teman-teman tetap analisis sistemnya seperti apa, aplikasi yang digunakan bagaimana. Jadi sebetulnya untuk kerja praktek ini outputnya berupa rancangan perangkat lunak juga udah nggak apa-apa gitu ya. Belum aplikasi jadi, tapi analisisnya kuat gitu ya. Terus yang kedua, secara khusus diharapkan mahasiswa dapat melakukan suatu observasi pelaksanaan sistem prosedur kerja. Ya ini yang tadi ya. Ini secara benar ya. Ya teman-teman sudah sampai saat ini sudah melakukan mendapat mata kuliah mulai dari logika algoritma, dasar-dasar pemrograman, kemudian konsep dasar sistem, merancang sistem. Nah, ini silahkan kemampuan itu diaplikasikan di perusahaan tempat teman-teman melakukan kerja praktek. Ya, jadi harapan Bapak jangan sampai di tempat kerja praktek itu teman-teman diperlakukan hal-hal lain di luar ini ya. Disuruh angkat-angkat barang, beres-beres. Tapi ini ya silakan berikutnya lakukan ya yang tadi ya, identifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam suatu organisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melihat sistem yang berjalan seperti apa, ada permasalahan atau tidak, ya kalau ada permasalahan. Kadang gini ya, di perusahaan itu karena sudah terbiasa seperti itu, mereka sudah tidak merasakan permasalahan lagi. Tapi kalau teman-teman sudah dibekali oleh perancangan sistem, ya ini ada mungkin cara yang lebih efektif, ya silahkan dimasukkan. Ya, jadi proses ini nyambung ke sistem ke laporan nanti ya. Ini proses yang ada di tujuan instruksional khusus ini adalah proses yang dilakukan untuk menentukan atau penelusuran latar belakang permasalahan di laporan nanti. Ya nanti Bapak ingatkan lagi ya. Cuman ini satu-satu sekarang tujuan instruksional khususnya ini. Ya, yang ketiga menganalisis suatu sistem atau prosedur kerja dalam suatu organisasi. Ini yang tadi ya. Berikutnya, nah ini yang mampu memberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut ya. Ya, pada saat teman-teman mendapatkan mata kuliah perancangan basis data, itu kan yang awal sekali ya. Ya mungkin pengalaman di kelas
itu bisa diimplementasikan di sini. Atau teman-teman sudah pernah belajar merancang sistem menggunakan, ya biasanya untuk dasar-dasar ya menggunakan waterfall misalkan. Tahapannya apa saja. Nah, ini nanti diimplementasikan di sini ya. Ya, terus yang ini nomor 5 dan 6 ya, ini gambaran buat teman-teman ya di laporan kerja prakteknya itu nanti misalkan hanya menghasilkan suatu desain perangkat lunak aplikasi misalkan, itu udah nggak apa-apa ya. Jadi nggak mesti aplikasinya jadi. Mending mana aplikasinya jadi tapi sederhana dibanding aplikasinya belum jadi tapi sudah memenuhi kaidah-kaidah sistem yang bagus gitu. Ya. Ya ini untuk pelatihan atau pengembangan dari proses latihan yang sudah kemarin diperoleh di praktek pemrograman. Ya ini sekarang di perusahaan jangan ambil skop yang terlalu luas lah. Misalkan perusahaan tersebut misalkan STIMIK ya, jangan langsung mau bikin sistem informasi akademik secara keseluruhan. Mungkin hanya prototipenya saja. Ya, kita membuat gambaran sistemnya dari bawah misalkan. Yang pertama mau bikin sistem penilaian dulu misalkan. Atau untuk sistem yang akan diimplementasikan di bagian administrasi akademik di BAK misalkan. Belum terintegrasi dengan keuangan, belum terintegrasi dengan perwalian. Tapi ini merupakan satu ruang lingkup kecil saja. Cuman kalau mau dikembangkan di sini sudah terlihat gitu, gampang gitu. Penting desain perangkat aplikasinya sudah terlihat, ya. Desain user interface-nya bagaimana, ya. Jadi ini kurang lebih tujuan instruksional khususnya. Kemudian produk akhirnya ya tadi ya laporan. Jadi ini laporan sebagai hasil analisis, desain, pemodelan dan perancangan program aplikasi komputer. Kemudian yang kedua perangkat lunak aplikasinya ya sebagai solusi. Dan ini tadi ya baru rancangan aja juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Oke, sampai sini biar tidak terlalu jauh. Ada pertanyaan? Kita nyantai aja lah ngobrol atau gimana ya, jangan terlalu formal. Saya Pak, ada pertanyaan dari saya Pak. Oke, siapa ini? Boleh, Bina Pak, dari Bina. Mau Ya, nanya Pak, kalau SI itu apakah emang harus banget gitu bikin sebuah program atau hanya sekedar analisis data? Ya, ini pertanyaan yang sudah sering banyak dilontarkan ya. Sebetulnya untuk SI tidak mesti menghasilkan suatu aplikasi atau perangkat lunak ya, atau membuat program. Mata kuliah yang ditawarkan di sistem informasi, terutama nanti di semester 5, 6, 7, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah lainnya seperti supply chain management, kemudian banyak lagi ya. Sebetulnya itu bisa dijadikan suatu skripsi. Kemudian di saat teman-teman mendesain atau merancang suatu perangkat lunak aplikasi, teman-teman memaparkan analisisnya melalui proses BPMN itu ya. Silahkan. Kan kemarin sudah pernah mendapat mata kuliah desain dan manajemen proses bisnis ya. Di situ teman-teman diajarkan bagaimana menggambarkan alur proses bisnis.
Bisa teman-teman masuk ke tempat kerja praktek yang masih manual, nah silakan gambarkan alur proses bisnisnya seperti apa menggunakan PMN misalkan. Ya, sebetulnya teman-teman dalam membuat laporan ini bukan tidak mutlak sepenuhnya hasil karya sendiri ya. Nanti pada saat menyusun laporan, teman-teman akan dibantu oleh dosen pembimbing dari kampus. Kemudian teman-teman juga nyari referensi. Misalkan proses bisnis, misalkan di perusahaan apa, pasti jurnalnya silahkan cari. Ya, jadi untuk menentukan solusi atau alternatif pemecahan permasalahan, teman-teman bisa nyari referensi ke jurnal-jurnal yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Ya, jadi kembali ke pertanyaan, sebetulnya untuk prodi sistem informasi tidak mutlak harus membuat aplikasi. Tetapi sebetulnya di saat menganalisis itu pekerjaan yang jauh lebih berat dari menyusun aplikasi ya. Jadi yang menganalisis itu kan harus tahu, yang menganalisis itu alur pemrograman harus tahu, konsep-konsep dasar perancangan sistem harus tahu. Karena kalau tidak tahu itu bagaimana mau menganalisis gitu kan ya. Di saat kita menentukan permasalahan itu butuh pengalaman, butuh wawasan. Mungkin Bapak juga kurang terlalu paham gitu ya kalau ada di perusahaan tersebut permasalahan yang harus diberikan bagaimana. Makanya silakan cari referensi. Begitu. Tadi siapa yang bertanya? Cukup nggak? Cukup, Pak. Oke, ada lagi. Saya, Pak. Silakan. Ini Bapak nggak bisa lihat ini ya, jadi namanya nggak kelihatan. Silakan. Saya Hanif, Pak, dari Prodi Sistem Informasi, kelas reguler B. Ya, Izin bertanya, untuk yang pertama, jadi untuk waktu kerja praktek itu kapan, Pak? Kemudian yang kedua, apakah tempat atau perusahaan itu harus perusahaan IT gitu, Pak, atau boleh yang lain? Begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Untuk waktu sebetulnya dari setelah UAS semester genap kemarin sudah dipersilahkan ya. Cuman kemarin Bapak ngasih informasinya melalui Kang Ahmad, silahkan disosialisasikan. Jadi sebetulnya sebelum perkuliahan dilakukan, teman-teman ini berada di perusahaan sekarang itu bagusnya. Jadi pada saat perkuliahan dimulai, ya kalaupun masih di lapangan tinggal sedikit waktunya ya. Jadi bisa lebih optimal lagi kuliahnya. Ya, makanya kalau sekarang masih ada yang belum melakukan kerja praktek, silakan besok datang ke kampus. Atau sebelum datang ke kampus, silakan besok teman-teman nyari perusahaan yang akan dijadikan tempat kerja praktek. Kalau sudah mendapatkan, baru ke kampus untuk meminta surat pengantar gitu ya. Itu yang pertama ya, dari sisi waktu. Yang kedua, jenis perusahaan. Nah, ini jenis perusahaan ini kalau nggak salah ada ketentuannya ya. Sebelum dibahas. Nantilah dibahasnya, ada di bawah kalau nggak salah. Ya, begitu Hanif sementara ya. Jadi gini, Pak, untuk semester sekarang itu apakah full KP atau ada perkuliahan lagi gitu, Pak? Untuk mahasiswa yang tidak kan kemarin ada yang diterima ya di program MBKM atau magang di perusahaan yang sudah bekerja sama di program MBKM-nya Ristek Dikti. Nah, untuk mahasiswa yang ikut di situ nanti perwalian semua mata kuliah dikontrak, tapi perkuliahan nggak usah diikutin ya, nanti akan dikonversikan dari kegiatan magang di perusahaan tersebut.
Nah, untuk teman-teman yang tidak ikut di kegiatan MBKM, tetap perkuliahan dilakukan. Jadi kegiatan kerja praktek ini merupakan suatu perkuliahan juga sebetulnya, dengan bobot 2 SKS. Ya, begitu Hanif. Iya Pak, baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang sangat berminat untuk ikut program ini, cuman Bapak belum tahu waktu pendaftarannya ya. Mudah-mudahan bulan Maret sudah ada. Ya, kalau ada teman-teman yang berminat semester depan, semester genap, boleh ya. Karena program magang ini untuk MBKM diperuntukkan untuk mahasiswa mulai dari semester 5, 6, 7 kalau nggak salah. Ya, semester 8 skripsi tinggal nyusul. Sama konsepnya. Ya. Tadinya kalau ada Pak Bambang, mungkin Pak Bambang bisa memberikan banyak informasi tentang MBKM. Tapi sebetulnya kurang lebih itulah. Kita STIMIK Jabar baru bisa melakukan kerjasama magang. Ya, hanya itu. Untuk pertukaran pelajar belum bisa. Ya, sebetulnya kemarin udah disosialisasikan berulang-ulang ya, karena untuk program magang ini kalau tidak salah sampai akhir Agustus masih bisa daftar sebetulnya kemarin. Kita ada siapa? Lupa lagi namanya yang ikut, yang diterima satu orang. Ya. Terus berikutnya produk akhir sudah, persyaratan, ya ini persyaratan adalah mahasiswa aktif semester berjalan, berarti semester 5 ya. Ditempuh pada semester ganjil. Nah ini ya ini umum ya, jadi kurang lebih tata tertibnya teman-teman tinggal kalau sedang melakukan kerja praktek di lapangan, ya silahkan ikutin aturan instansi atau lembaga tempat KP tersebut. Pada dasarnya teman-teman pada saat melakukan kerja praktek ya harus menjaga nama baik STIMIK Jabar ya, Sivitas Akademika STIMIK Jabar ya. Menjaga nama baik ini bisa dari sisi perilaku, perkataan, cara berpakaian, berbicara, dan kinerja. Nah, diharapkan teman-teman kalau melakukan kerja praktek mampu memberikan kinerja yang bagus ya. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau di perusahaan yang sangat membutuhkan perubahan ya, perubahan dari sisi pelayanan sistem informasinya, teman-teman ya diharapkan bisa membantu perusahaan atau memberikan kontribusi terhadap perusahaan tersebut. Oke, berikutnya mengenai prosedur. Ini Bapak mau konfirmasi dulu ya, ini kurang apakah di lapangan 3 bulan atau cukup 2 bulan saja? 2 bulan berikutnya. Ini kan satu semester itu kan 4 bulan semuanya ya? Sebulan. Apakah formatnya 22 atau 31 yang 2 terakhir untuk bimbingan atau yang 1 bulan terakhir untuk bimbingan? Ayah nih. Ini nanti. Halo, ada pertanyaan? Tadi mau lihat. Tadi. Baik Pak, lanjut, bisa lanjut Pak. Oke, ya. Soalnya ini yang di layar Bapak hanya terlihat materi yang dipresentasikan. Ya. Ingin bertanya Pak saya. Siapa ini? Silakan. Saya Muhammad Billy Pak dari kelas IF reguler, izin bertanya Pak. Silakan. Mengenai yang tadi izin menyanggah Pak tadi. Kalau misalkan kita tuh mengikuti perusahaan dalam waktu magang tuh atau kampus apabila untuk hariannya Pak. Jadi kalaupun misalkan jam kerja masuk sesuai kantor, misalkan jam 8 pulang jam sore,
secara tidak langsung kan itu tuh di sela-sela itu tuh ada waktu pembelajaran, apalagi kalaupun offline lagi nanti, kalaupun online mungkin bisa menyempatkan. Itu gimana ya, Pak? Oke, terima kasih nih, bagus pertanyaannya ya. Jadi nanti kalau misalkan pas perkuliahan sudah jalan, teman-teman masih ada di lapangan, itu ya diharapkan teman-teman mengikuti kegiatan di lapangan, ya, jam di lapangan. Kalau misalkan pada saat tersebut ada perkuliahan, ini kan perkuliahan online ya, mudah-mudahan sekarang masih online. Teman-teman bisa minta izin di tempat PKL tersebut. Kalau tidak diizinkan, jangan. Ya. Kedua, dari pihak akademik juga Bapak mungkin nanti dalam rapat dosen akan menyampaikan ke beberapa dosen yang ngajar di semester 5. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang sedang melakukan PKL, ya mohon agar diizinkan seperti itu. Ya. Jadi ini informasinya akan Bapak sampaikan juga ke dosen-dosen yang ngampu mata kuliah di semester 5. Ya, begitu. Siapa tadi? Lili? Jelas? Billy, Pak. Jelas, Billy, ya? Pak. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya, Pak, ini mengenai pembimbing nih, Pak. Pembimbing itu mungkin teman-teman dan kawan-kawan pun belum mengetahui tugasnya. Banyak yang menyalahartikan bahwasannya mungkin pembimbing itu seperti apa yang seharusnya. Apakah di situ tuh pembimbing tuh bisa ketika kita sudah punya konsep nih Pak, apakah bisa diubah sama pembimbing atau lebih ke mengarahkan saja gitu. Entah itu misalkan kita ingin buat sesuatu udah di konsep juga, apakah dosen pembimbing itu punya kewenangan untuk merubah itu? Mungkin itu Pak. Oke. Untuk kerja praktek ini pembimbingnya kan ada 2 ya. Pembimbing di lapangan dan pembimbing di kampus. Teman-teman di lapangan silahkan konsultasi dengan pembimbing di lapangan. Hal-hal berkaitan dengan pekerjaan perusahaan tersebut, atau teman-teman butuh data, silahkan lakukan bimbingan dengan pembimbing di lapangan. Nah, dengan pembimbing dari kampus, ini biasanya dalam konteks penyusunan laporan. Nah, pada saat penyusunan laporan itu silahkan berdiskusi teman-teman. Bagaimana mau ngambil, atau silahkan dalam diskusi tersebut paparkan alur permasalahannya seperti apa. Nah, kalau sudah dipaparkan permasalahannya, ya mungkin bisa konsultasi dengan pembimbing kira-kira mau ngambil topik apa. Ya, kalau teman-teman sudah punya ide gagasan bagus itu, silahkan sampaikan. Jadi nanti pembimbing mengarahkan saja, memberikan arahan dan pandangan misalkan ya. Mungkin kalau pembimbing bisa melihat lebih jauh dan sehingga bisa mengarahkan lagi teman-teman gitu. Ya, seperti itu jadi kurang lebih ya, jelas. Berarti Pak, pembimbing itu nggak bisa ngerubah konsepan dari kita ya? Jadi perubahan konsepnya itu ya sebetulnya kalau pembimbing tahu konsep yang diberikan, yang disampaikan oleh mahasiswa itu akan ada kendala. Misalkan gini, teman-teman mau membuat suatu aplikasi sistem pelaporan keuangan misalkan. Itu biasanya penelusuran datanya akan dapat kendala, sehingga untuk penyusunan laporan KP ini yang singkat ya, karena teman-teman itu di akhir semester harus bisa menyusun laporan dan bisa mempresentasikannya dalam seminar KP. Dan kalau pembimbing bisa, wah ini nggak akan selesai, nah itu mungkin akan memberikan masukan. Jadi konsepnya bukan merubah atau bagaimana, yang mengarahkan gitu, intinya mengarahkan. Kalau misalkan, nah ini nih, mahasiswa kekeh, dosen pembimbing kekeh, ini biasanya yang akan buntu nanti. Ya, karena pada akhirnya di saat teman-teman akan maju seminar, itu butuh
approve atau ACC dari dosen pembimbing. Ya, jadi seperti itu. Bisa ditangkap ya maksudnya ya. Siap Pak, bisa. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Pak boleh Ada. bertanya Pak? Ya, silakan. Ini jadi presentasi lagi atau nggak usah ya? Apakah itu Silakan. kok? Ya. Mustaqim. Lebih enak ngobrol deh Pak. Ya, Ini ini mah nanti bisa dibaca ya. Betul Iya, Pak, Pak. nanti share aja Pak. Ngobrol aja Pak. Terus nanti sistematika penulisan juga pasti pembimbing juga akan mengarahkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Gini Pak, itu kan dalam prosedur pelaksanaan kerja praktek itu dikatakan mahasiswa maksimal selama 3 bulan sebelum perkuliahan semester ganjil dimulai. Nah, maksud tertentu mungkin Pak ada syarat-syarat tertentu nih, mungkin mahasiswa sudah mengikuti sekian SKS boleh mengikuti melaksanakan KP gitu Pak. Nah kalau di STIMIK sendiri gimana itu Pak? Iya. Jadi ini sebetulnya kalau di STIMIK kan itu sistem paket ya. Teman-teman sampai sekarang mau masuk semester 5 itu pengambilan mata kuliahnya paket semua ya. Semester 1 paket 21 SKS misalkan. Semester 2 juga paket. Semester 3 dan semester 4 juga paket semua. Sebetulnya itu syarat SKS minimal itu kan walaupun paket kadang mahasiswa tidak tuntas ya kuliahnya. Walaupun sudah dikontrak ya ada kendala misalkan malas kuliah sehingga nilainya nggak keluar. Itu kan jadi tidak menambah SKS sebetulnya. Tapi sebetulnya untuk STIMIK ini masih ya kulturnya masih ringan sih buat mahasiswa karena sistem paket ini. Jadi pada dasarnya semua mahasiswa yang sudah semester 4 dan sekarang aktif masuk semester 5 itu clear. Boleh atau harus ngambil kerja praktek karena kerja praktek ini ditawarkan di semester 5. Ya. Seharusnya itu full ya Pak, maksudnya kerja praktek itu kerja jadi lapang gitu, nggak ada disambung dengan perkuliahan. Enggak, sebetulnya kerja praktek karena dalam semester 5 itu kan ada kerja praktek hanya salah satu saja ya, hanya 2 SKS. Teman-teman di semester 5 itu kurang lebih ada 17 atau 18 SKS itu semuanya. Ada 6 atau 5 mata kuliah gitu selain KP. Jadi ini konsep kerja praktek yang diberikan di kampus memang berbarengan dengan kuliah. Makanya kerja prakteknya di lapangan ya 3 bulan itu maksimal saja. Di luar itu bimbingan dan perkuliahan tetap berjalan. Kecuali ngambil itu yang program MBKM tadi yang Bapak sampaikan, ikut magang di program MBKM. Itu sebetulnya bukan hanya untuk semester 5 saja. Semester depan juga teman-teman kalau mau ikut itu ya magangnya di perusahaan 6 bulan full, tidak kuliah. Dan hasil magangnya nanti akan dikonversikan ke semua mata kuliah di semester tersebut. Ya, jadi begitu, Mustaqim. Jelas? Oh iya Pak, kalau misalkan ada syarat SKS mah nanti misalkan kita nyawa tuh KP di semester 7 ya baiknya Pak. Jadi itu mah full gitu, bisa jadi full di perusahaan. Kalau misalkan ada syarat kontrak SKS gitu. Maksudnya gimana ya? Bapak kurang nangkep. Soalnya kerja praktek itu kan ditawarkannya di semester 5, bukan di semester 7. Jadi kalau kita kurikulum STIMIK Jabar yang sudah jalan sampai sekarang itu kerja praktek ditawarkan di semester 5. Itu aja. Terus kalau mau ikut program MBKM itu sebetulnya ditawarkan di semester 5, 6, 7.
Ya, jadi kalau sekarang kan masa pendaftaran MBKM sudah lewat, artinya teman-teman tetap ngambil paket mata kuliah yang ditawarkan di semester 5. Oke, begitu Mustaqim. Iya Pak. Udah. Ya, silakan ada lagi. Ada Pak. Mana siapa? Hasri, apa nih? Hasri? Hasni Pak. Hasni, silakan. Ya Pak, saya Hasni ya Pak dari Prodi Sistem Informasi kelas non-Reg B. Izin bertanya Pak, khususnya untuk kelas non-Reg B ya Pak atau kelas karyawan. Nah, mengenai tempat KP nih Pak, apakah diperbolehkan di instansi atau perusahaan yang mahasiswa tersebut kerja di sana gitu Pak? Kembali ke tadi ya, STEMIK Jabar itu kultur pembelajarannya masih inilah tidak terlalu ketat ya. Jadi kalau mahasiswa yang sudah bekerja melakukan kerja praktek di tempat dia bekerja masih diperbolehkan, silahkan. Cuman dalam menentukan topik, apalagi ya kalau teman-teman yang kerjanya kayak di sekolah, di SMP, SMA, itu udah banyak topik-topiknya. Kalau bisa jangan ngambil topik tentang sistem informasi PPDB misalkan, sistem informasi perpustakaan, atau sistem informasi pengolahan nilai. Tapi silakan dicari kira-kira alternatif apa gitu ya. Terus soalnya banyak yang sudah melakukan atau yang sudah mengambil topik-topik ini. Misalkan ini beda Pak dengan ini. Misalkan sudah berbasis web misalkan. Tapi tetap implementasinya belum bisa gitu ya. Hasni kerja di mana? Saya di sekolah Pak, di SMK. Kira-kira mau ngambil topik apa kalau misalkan PKL di situ? Masih belum terpikirkan juga Pak. Kalau boleh tahu kan nanti ada pembimbingnya ya Pak ya? Ya. Nah, insya Allah pengen apa ya konsultasi dulu lah gitu Pak. Ya. Bagusnya silakan. apa? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lainnya masih ada? Saya mungkin Pak izin bertanya. Silakan Fajar. Saya dari ikut magang MBKM. Ini Pak terkait untuk laporan kan, kalau untuk laporan sudah disediakan di halaman kampus Merdeka. Nah untuk laporan di kampusnya apakah diwajibkan atau tidak perlu Pak? Oh ini ya Fajar yang kemarin ikut itu ya? Iya betul. Ini aja Jar, itu yang kalau sudah ada fasilitas itu ya silakan dipelajari dan sampaikan nanti ke dosen pembimbing ya. Baik Pak. Apakah itu sudah bisa memenuhi laporan untuk apa? Kalau sudah ya cukup, nggak usah bikin lagi menurut Bapak ya. Ini gambaran awal, jawaban awal aja ya. Baik. Ya syukur-syukur pengalaman Fajar bisa di-share ke teman-teman ya. Siap kalau ada informasi semester genap ya. Ada dibuka lagi program magang, segera sampaikan. Karena siap, iya. Terima kasih. Karena ini ya beruntung ya Fajar dapat ikut di situ. Alhamdulillah. Jadi secara langsung bisa merasakan ya bekerja itu bagaimana, kemudian ya sepertinya ini nilainya lebih ya, karena yang semester 5 20 SKS ini Fajar nggak usah ikut kuliah, nanti hasilnya berdasarkan laporan
yang disampaikan pada akhir proses magang. Ya, nah ini informasi buat teman-teman yang lainnya. Ya, kebetulan makasih Fajar juga bisa gabung, berarti bisa sharing ya. Mungkin kalau misalnya tahun depan ada magang lagi, mungkin sedikit sharing-sharing dari saya. Mungkin pertama tuh ketika saya mendaftar di MBKM tuh memang saingan tuh seluruh se-Indonesia kan Pak. Kemarin yang daftar tuh 57.000 lebih. Nah saingan kemarin tuh 140 perusahaan kalau nggak salah. Nah untuk saingan tuh ada yang 400 banding 1, ada yang kuotanya diterima 20, sedangkan yang pendaftar sampai 15.000. Ya alhamdulillah bisa bersaing dengan kampus lain gitu. Nah bahkan ada perusahaan yang mereka tuh mewajibkan mereka harus dari kampus ternama gitu. Tapi ya ada beberapa sih ya bisa lolos gitu, tapi alhamdulillah. Nah untuk teman-teman mungkin kalau misalnya untuk tahun depan misalnya pengen ikut daftar magang di MBKM, mungkin saran dari Fajar pertama siapkan dulu gitu mental sama skillnya tuh, karena kan saingan tuh pertama bukan hanya dari kampus kita doang, tetapi seluruh Indonesia. Kemudian ada tes portofolio itu sangat diperlukan. Kemudian tes interview ada yang pakai bahasa Inggris. Nah itu bahasa Inggris penting sekali gitu. Jadi keuntungan bisa ikut dari program magang kampus mereka tuh pertama Pak Fajar tuh merasakan bagaimana sih kayak melamar kerja secara real gitu, karena kan saingan banyak tuh gitu. Nah mungkin untuk teman-teman pertama tuh siapkan dulu mental, yang kedua mungkin portofolio itu sangat penting untuk, karena kan saingan Fajar sendiri merasa oh gila gitu, banyak teman-teman yang dari kampus mereka tuh Fajar kenal dengan kampus-kampus yang lain Pak. Portofolio dan kemampuan mereka tuh lebih-lebih gitu. Nah, beruntung ya Fajar bisa masuk situ makanya, ya. Makanya Pak, untuk teman-teman tuh yang kalau misalnya dari sekarang persiapkan gitu, itu portofolio sangat penting sekali, apalagi untuk program MBKM ini. Penilaian tuh pertama dari CV, terus kemudian dari nilai, kemudian dari portofolio sama kemampuan di interview tuh Pak. Mungkin dari Fajar segitu Pak. Ya, terima kasih Fajar. Ya itu ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya silakan banyak sharing dengan Fajar. Mudah-mudahan ada teman-teman lain yang bisa ikut merasakan ya tadi ya Bapak juga bangga atau ya kita bisa masuk menjadi bagian lolos dari tadi kan saingannya banyak ya, nasional. Pasti ini bangga ya. Nah, dan mungkin Bapak juga menyampaikan pesan ke Fajar. Mudah-mudahan momen ini bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya dalam konteks magang saja. Kinerja Fajar bisa ditunjukkan dan ya enak kayaknya ya kalau sebelum lulus udah garansi bisa masuk di perusahaan tersebut. Itu biasanya dilihat dari perform Fajar saat ini. Ya, dari sisi sikap, kinerja udah jelas ya. Ya, paling itu buat Fajar sedikit bekal. Mudah-mudahan bisa ya perusahaan bisa menerima Fajar gitu ya sampai nanti menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Ya, yang lainnya silakan, ada lagi yang mau bertanya? Pak, tadi mengenai ini yang SI gitu, apa boleh hasil bukan program atau ya, tapi bikin desain gitu Pak,
kayak UI, apa boleh gitu Pak? Boleh. Justru gini ya, yang penting teman-teman proses desain tersebut muncul berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja praktek ya. Jadi jadi di dalam ya terutama nanti dalam menyusun laporan itu kan kita memaparkan latar belakang itu bukan keinginan kita, tapi latar belakang itu memaparkan berdasarkan itu. Iya, berdasarkan temuan di lapangan. Teman-teman kan nanti melakukan observasi lapangan, ya, melihat prosesnya bagaimana, tadi ya dokumen-dokumen inputnya apa saja, prosesnya bagaimana, outputnya apa saja. Jangan sampai input proses output itu setelah teman-teman masuk tidak ada perubahan. Boleh outputnya sama, inputnya sama, tapi teman-teman melakukan kontribusi di proses kayak tadi ya. Desain user interface-nya diwarnain sama teman-teman boleh. Ya. Baik, Pak. Silakan yang lainnya masih ada lagi. Terima kasih udah udah ada yang menyiapkan link absen ya. Nanti kalau bisa Bapak minta link absennya. Jadi Bapak tahu siapa yang ikut sosialisasi dan siapa yang belum. Oke, Pak. Siap. Ya. Silakan masih ada lagi. Ini Pak, ada lagi Pak. Ada yang bingung Pak antara magang sama KPT gitu Pak. Jadi KPT apa, magang teh apa gitu Pak? Ya, kalau ngambil simpelnya mah magang mah MBKM ya. Kalau KP mah kerja praktek yang merupakan mata kuliah yang ada dalam kurikulum STIMIK Jabar. Itu aja. Oke Pak. Nah, jelas ya. Jadi kalau yang ikut magang mah kayak Pajar nih. Pajar nanti nggak usah ikut kuliah yang lainnya. Karena semuanya akan dikonversi dari penilaian atau laporan yang nanti akan disampaikan di akhir proses magangnya. Jelas ya? Silakan, masih ada lagi? Kalau tidak ada, moderator Virginia gimana? Mau dilanjut ke paparan materi atau cukup sudah bisa ditangkap poinnya? Bapak tinggal share ini. Ini pedoman atau panduan KP belum bisa Bapak share ya, karena tadi masih ada yang merah-merah itu ya. Bapak mau tanyakan dulu, mau konsultasikan dulu ke struktural. Nanti kalau sudah oke, nanti Bapak akan share itunya apa, pedoman KP-nya. Ya Pak, ini tadi gue nih mau nanya tapi mana ya? Mana? Iya orangnya. Tapi ini Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ada... Boleh, siapa? Pak. Mau coba dulu? Saya Pak ingin bertanya lagi Pak mengenai kan tadi mungkin kalaupun kita di perusahaan yang tidak bersangkutan dengan jurusan kita, apakah itu penyaringannya dari kampus yang membuat suratnya atau gimana gitu Pak? Kalaupun kayak gitu, soalnya saya pun untuk KP sendiri sudah mulai, kebetulan sudah seminggu lebih juga kebetulan udah KP. Di perusahaan tapi apa? Saya di TPRI Pak. Iya, nggak apa-apa itu. Gimana itu? Nggak apa-apa ya Pak? Soalnya kan dari kalaupun emang harus IT, kenapa waktu pembuatan suratnya kan disepakati gitu Pak? Itu tuh waktu itu tuh. Jadi pada dasarnya, gitu, Pak. Pada dasarnya untuk KP ini asal di perusahaan yang jelas ya berbadan hukum.
Kalau TPRI kan pasti berbadan hukum. Terus masalah kaitan dengan teknologi, ya di TPRI namanya juga ya pasti ada yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau bisa ya tidak ngambil dari sisi jurnalistiknya, tapi apa ya, mungkin bisa di situ alur proses peliputan itu misalkan bagaimana di saat ada informasi di daerah-daerah tertentu yang cukup jauh dan harus diliput, itu proses yang sedang berjalan bagaimana. Nah, terus misalkan Billy mau memberikan treatment atau masukan, misalkan yang lebih, Bapak nggak bisa ngasih saran ya, karena ini kasus seperti ini Bapak juga kurang paham. Jadi tetap betul. Di saat Billy mau mengangkat topik permasalahannya, ya permasalahan yang ada kaitannya dengan informatika kalau bisa. Dan itu tidak bisa ditalar, harusnya direferensi. Dan saya yakin ada itu. Ya, begitu Billy. Iya, mungkin Pak pada dasarnya KP ini sendiri mungkin kita lebih ke persoalan permasalahan yang ada di perusahaan, bagaimana caranya kita membuat suatu model untuk diimplementasikan agar masalah tersebut bisa terselesaikan di suatu perusahaan. Mungkin lebih ke situ ya Pak? Ya itu. Bisa membuat siap Pak, terima kasih. Ya. Masih ada, silakan. Tadi siapa yang bentrok? Goni, mana Goni? Iya Pak, gimana Pak? Apa? Alhamdulillah paham. Oke, siap. Udah semua terjawab yang ditanyakan, Pak. Ya. Silakan, masih ada atau sudah cukup? Ini sudah jam 9 lewat. Oh, udah sejam kurang lebih ya kita ya? Iya, Pak. Iya, sejam. Pas. Ini masih ada materi lagi atau enggak, Pak? Ya, masih mungkin materi pada dasarnya nanti bisa dibaca ya. Cuman Bapak akan revisi dulu, ya. Setelah revisi di-share. Siap. Ini untuk ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum kita penutupan? IF atau SI? Oke, kayaknya nggak ada ya. Paling kalau tidak ada, ya Bapak sampaikan. Tidak ada ya. Bapak mengingatkan tentang ini saja, nanti perwalian dan registrasi. Kalau nggak salah tadi ada pengumuman baru, silakan diikuti ya. Jadi silakan lakukan proses registrasi dan perwalian untuk menentukan aktif tidaknya teman-teman di tahun akademik ini. Terus berikutnya sosialisasi seperti ini kayaknya sudah cukup ya untuk KP. Paling Bapak PR-nya nanti nge-share pedomannya saja ya. Ya Pak. Oke, mungkin itu Virgin silakan. Mau ditawarkan sekali lagi, barangkali ada pertanyaan ya. Atau mau ditutup, silakan. Siap. Mungkin saya akan bertanya lagi ya. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Kalau misalnya tidak ada, boleh dari Kang Bina gimana? Ini enggak, maksudnya ini cuma terakhir doang, apa mau dibuka semua on cam-nya, kameranya buat difoto? Oh, mau. Takutnya ada yang ya gitulah. Boleh on cam semuanya? Iya, sok on cam. Paling untuk pertanyaan Pak, banyak yang mesti ditanyakan, mungkin nanti aja lah kita kopdar Pak, di darat saja. Udah ngantuk ya Billy?
Semangat Pak. Gadang wae Pak, Billy malah. Ini boleh dinyalakan dulu. Katanya tuh mau di dokumentasi. Ya, moderatornya juga, ibu moderatornya. Tiduran, bangun dulu. Bapak menikah saya Pak, Aduh. Bikin nggak usah pakai filter. Nomor seberapa? Ayo, Kang Ubay, sarang Imam. Kang Billy ganteng pisan. Bacan sadayana. Malam tuh. Tunggoni munduran dong. Ya, ini sambil foto-foto Bapak pengen ngobrol. Gantengnya kelewat. Saya senang ya ada momen-momen seperti ini. Jadi sebetulnya Bapak tuh lebih enak, lebih senang teman-teman tong terlalu canggung lah. Ayo Bapak tuh perbawaannya jika no jaim, padahal dan tuh senang lamun geus ngobrol mah gitu nya. Ya, jadi betul Pak. Seperti ini banyak manfaatnya, menambah tali silaturahmi, kemudian betul Pak, menjaga semangat teman-teman dalam perkuliahan, apalagi situasi sekarang ya. Betul Pak, harus dekat dengan kampus Pak. Iya, jadi Bapak tuh ingin teman-teman semua lulus tepat waktu dan studinya tuntas ya. Betul Pak, betul. Ya, udah cukup ambil gambarnya. Cukup Pak, atur nuhun Pak, atur nuhun sadayana. Siap. Ya, Itu aja ya yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih banyak Pak. Maaf banyak kekurangan. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, brother. Oh, Kang Billy ulah keluar Kang Billy. Wow. Billy. Subay. Sekolah lontong, bay. Gendeng mana? Hei. Itu yang kemarin. Balgeng. Pangaluarkeun si Ubay lah, Bin. Pangaluarkeun si Ubay. Oh, oke. Balgengan. Baik saya kenaon di dinya. Gawe pisan. Pupo, aing jadi ngekos, Bos. Itu si Ramdan. Si Ramdan tina Gin kumagin. Bang Ramdan. Kita telepon aja. Iya, sok. Yuk. Tuh orang saya ngaluarkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramdan nih. Demang. Sehat. Cuma itu yang karek asem aja guys bubar. Atuh mana wae atuh. Karek ningali itu tiba. Jadi kumaha cek Pak Edi tadi. Nya namun SI teu kudu ngajian program teu naon. Men SI mana? Nya bikin program. Di SI mah diperkuat deui. Si analisisna. Kudu nyokot surat berarti nya. Terus dengan di mana wae bisa kan? Bisa di mana wae. Ente di mana?